para rider memuji bahwa sirkuit Mandalika adalah sirkuit terbaik di dunia, karena di mana lagi kita bisa mendapatkan pemandangan view yang seperti ini ketika kita menikmati MotoGP dan sekaligus disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yusril Izam Hendra. Hari ini saya masih di daerah sekitar sirkuit Mandalika. Hari ini saya mau nge-vlog lagi teman-teman. Jadi konten hari ini berbeda dengan hari kemarin. Kalau kemarin kita mau ngelihat sisi lain dari kemegahan sirkuit Mandalika. Nah hari ini saya mau ngajak teman-teman buat nge-vlog lagi. Gimana sih rasanya ketika teman-teman datang ke Lombok dan nonton MotoGP? Apakah teman-teman cuma disuguhkan sirkuit Mandalika? Nah teman-teman, kita tahu bahwa sirkuit Mandalika ini adalah salah satu destinasi wisata. Karena itu, ya, saya ingin tunjukin kepada teman-teman, ketika teman-teman datang ke Lombok, teman-teman bukan hanya datang untuk melihat MotoGP, tapi teman-teman bisa sekalian dapat bonus, yakni liburan di tempat yang indah, di pantai yang pasirnya sangat luar biasa. Oke teman-teman, ayo ikuti keseruannya. Kita lihat bagaimana sih ya kondisi daerah sekitar sirkuit Mandalika, tempat mana aja yang recommended buat teman-teman datangi ketika datang menonton MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke teman-teman semua, seperti yang saya janjiin tadi, jadi di konten vlog kali ini saya mau ngajak teman-teman buat ngeliat ya tempat-tempat yang recommended buat teman-teman ketika datang nonton MotoGP. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika teman-teman datang di Lombok buat nonton MotoGP, teman-teman bukan hanya akan mendapatkan sensasi dari sirkuit Mandalika, tetapi teman-teman akan mendapatkan bonus yang sangat luar biasa. Karena Lombok adalah salah satu destinasi wisata, dan kali ini saya ada di salah satu tempat. Saya agak ngos-ngosan teman-teman ya, karena saya naik di atas bukit. Ini view-nya teman-teman bisa lihat. Oke, saya putar ya. Jadi ini full bukit, teman-teman kalau mau sunrise-an, sunset-an, tempatnya ini sangat recommended banget. Dan di sebelah sana teman-teman itu sudah laut ya. Jadi di sini itu perbukitan, di sana sudah laut. Jadi sekarang teman-teman saya mau ngajak kalian semua buat naik ke atas, yang ngelihat sensasi pemandangan laut ya dari ketinggian bukit. Nah teman-teman perlu tahu, bukit ini adalah Bukit Marese ya namanya. Mungkin teman-teman bagi yang udah pernah ke Lombok ya, tempat ini salah satu tempat yang recommended banget buat sunrise-an, buat sunset-an, karena di sana langsung laut teman-teman. Cuman ada satu pesan saya teman-teman, ketika teman-teman mau datang ke Bukit Marese ini, teman-teman jangan sekali-sekali datang di waktu siang hari. Jadi saya sekarang datangnya siang hari, panas banget karena pinggir pantai sama sekali nggak ada pohon ya, nggak ada tempat berteduh. Cocoknya kalau datang di sini, datang ketika waktu di pagi hari, subuh ya, ketika kita mau nikmatin matahari, dan datang ketika sore. Nah bentar lagi kita udah mau nyampe di puncak ya dari bukitnya, dan ini memang membutuhkan perjuangan teman-teman ya. Yang namanya kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, pasti harus ada perjuangan. Nah ini saya mau nunjukin teman-teman ya satu view yang menurut saya sangat recommended banget ketika teman-teman mau datang ke sini dan mau nikmatin sunset ya, ketika mau melihat matahari terbit dan terbenam. Ini bisa lihat view-nya di belakang teman-teman, sangat luar biasa. Jadi kita nggak heran kalau Lombok menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia karena view pantainya. Di sana itu sirkuit Mandalika teman-teman. Di situ sirkuit, di situ pantai, ya pantai segar ya kalau nggak salah namanya. Terus itu bukit. Jadi kemarin Marc Marquez fotonya di sana. Jadi teman-teman, keindahan yang seperti ini yang saya maksud. Teman-teman datang ke Lombok nonton MotoGP dan view yang seperti ini tidak bisa teman-teman dapatkan di tempat lain kecuali di Pulau Lombok. Lombok is beautiful.
Indonesia is beautiful. Jadi sangat-sangat recommended banget Bukit Marese, dan ini adalah tempat terbaik untuk teman-teman ketika mau mencari sunset atau sunrise. Jarak dari sirkuit Mandalika mungkin sekitar 3 km teman-teman kalau mau datang ke tempat ini. Tapi ketika teman-teman udah datang ke sini, saya rasa teman-teman gak akan kecewa. Ada juga orang yang bilang bahwa kalau belum datang ke Bukit Marese, belum datang ke Lombok, belum datang untuk nikmati keindahan alam yang disuguhkan Tuhan kepada kita orang Indonesia. Oke teman-teman semua, sekarang kita udah di tempat kedua ya. Tadi di atas bukit. Sekarang ketika teman-teman datang ke sirkuit Mandalika, teman-teman dapat bonus. Selain bukit, teman-teman dapat pantai. Itu pasti itu. Karena sirkuit Mandalika berada di tempat yang strategis, berada di antara banyak pantai. Salah satunya adalah pantai ini. Ya teman-teman bisa lihat view-nya di belakang. Nah kalau datang ke sini teman-teman bisa ngerasain sensasi yang nggak membosankan, karena Lombok ya sangat indah. Jadi teman-teman, saya mau ngajak kalian untuk susuri pantai ini ya, seperti yang saya janjikan tadi ya. Kita mau ngelihat lagi pantai-pantai yang memang recommended untuk kita datangi ketika datang buat nonton MotoGP di Lombok. Jalan di tengah terik matahari ya, di salah satu pantai. Jadi nama pantainya ini adalah Pantai Tanjungan teman-teman. Pantai Tanjungan ini terkenal dengan pantainya yang putih, bersih ya. Teman-teman kalau bisa lihat dari ujung sana sampai ke sana, itu pantainya tanpa terputus teman-teman. Jadi tersambung terus. Jadi pantainya itu hampir setengah lingkaran ya. Menurut saya ini sebuah nikmat Tuhan yang nggak bisa kita ragukan. Lombok, pantainya putih, datang nonton MotoGP, bisa sekalian nikmatin keindahan alam yang luar biasa. Ayo kita lanjutin teman-teman perjalanan kita nyusuri Pantai Tanjungan yang ada di kawasan sekitar sirkuit Mandalika. Oke teman-teman bisa lihat gimana di belakang. Cuman ya ini catatan penting ya untuk pemerintah ya, ketika kita ingin benar-benar memang membangun sektor pariwisata yang baik, tentu harus ada sistem pengelolaan yang baik pula. Jadi dengan pantai yang seindah ini teman-teman, kalau tidak diimbangi dengan pengelolaan yang bagus, penataan yang baik, pantainya dibersihin ya setiap minggu atau setiap bulan, ya percuma. Sama saja kita tidak berterima kasih atas ya nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini memang luar biasa menurut saya teman-teman. Pantai yang sangat eksotik dan sangat recommended ketika teman-teman ingin datang berlibur di Lombok, atau ketika teman-teman datang menonton ajang MotoGP di tanggal 18 sampai tanggal 20 Maret tahun 2022 ini. Pantai yang cantik ya, pasirnya putih, pasirnya lembut sekali, cuman yaitu kurang dikelola bagus oleh pemerintah sehingga sampah di mana-mana, tidak dibersihin, dan ini sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan ke depan ya ini menjadi catatan penting buat pemerintah bahwa melihat pembersihan pantai, pengelolaan pantai yang baik ini menjadi salah satu penunjang yang baik pula untuk kemajuan sektor pariwisata di Lombok. Karena bentar lagi kita mau ngadain MotoGP, kita mau ngadain event-event internasional, dan pasti wisatawan banyak sekali datang ke Lombok, datang ke Indonesia. Karena itu perlu adanya perhatian dari pemerintah.
hal yang seperti ini menurut saya jangan ditunda ya oleh pemerintah untuk untuk memperbaiki pantai dan lain sebagainya, karena ini bagian dari bagaimana kita semakin mempercantik daerah kita, mempercantik tempat wisata di Indonesia. Cukup pemilu saja yang direncanakan akan ditunda oleh kekuasaan hari ini oleh para politisi. Jangan pantai ataupun keindahan alam yang seperti ini yang ditunda untuk dikelola bagus, dirawat baik. Jadi di pantai Tanjung An ini, selain kita bisa susuri pantainya, teman-teman juga bisa datang ke tempat wisata yang ada di sana. Jadi kita disewakan booth oleh masyarakat sekitar untuk menyeberang ke sana, dan di sana ada gua yang beberapa orang mengatakan ya ada nilai-nilai mistisnya ya, dan dipercaya oleh beberapa masyarakat setempat. Nah, ini gambaran pantainya teman-teman, gimana hempasan ombak. Lombok itu layak menjadi salah satu pusat destinasi wisata terbaik di Indonesia karena dengan keindahan alam yang semacam ini ya, pantai yang sangat luar biasa. Tetapi memang perlu ada perawatan yang bagus, pengelolaan yang bagus, sehingga ya ini bukan sampah ya, semacam apa ya, tumbuhan yang ada di laut mungkin ya, kayak rumput laut gitu, yang memang harusnya dibersihkan, dikelola bagus agar para pengunjung, para wisatawan semakin nyaman, senang ketika datang untuk berwisata ke pantai Tanjung An, menikmati pantai yang sangat luar biasa. Dulu teman-teman, di bagian belakang saya ini ya, kita bisa lihat ada lapak-lapak, kemudian tempat berjemur. Dulu kalau waktu saya zaman mahasiswa ya, waktu zaman saya kuliah dulu, ini biasanya nih bule-bule nih pada berjemur ya di sini, pada jemur di belakang saya, nikmatin pemandangan view pantai yang luar biasa. Oke teman-teman, kita mau datangi tempat lainnya lagi yang recommended untuk teman-teman datangi di Lombok ketika datang nonton MotoGP di sirkuit Mandalika. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini saya mau datangi lagi satu tempat seperti yang saya janjiin tadi. Ini naik bukit ya, lagi-lagi kita gedaki bukit. Kalau bukit yang satu ini persis di, naiknya lewat mana? Oke, bentar teman-teman. Jadi bukit yang satu ini itu persis di sebelah dari sirkuit Mandalika. Dan kalau kita mau ngelihat view, sekali lagi mau sunrise-an, sunset-an, itu ini salah satu posisi yang sangat recommended buat teman-teman datangi ketika datang untuk menonton MotoGP di sirkuit Mandalika. Oke, jadi jalannya sampai sesak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya dari atas. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini udah sangat ini ya, apa namanya, ngos-ngosan ya. Tapi bagaimanapun ini demi teman-teman supaya bisa ngelihat bagaimana dan apa saja tempat-tempat yang bisa teman-teman datangi ketika datang untuk menonton MotoGP. Nah ini teman-teman, kita udah mau nyampe di puncak ya, dan memang ada banyak masyarakat lokal yang juga ingin menikmati view dari keindahan sirkuit Mandalika dan keindahan lokasi di sekitaran sirkuit Mandalika teman-teman.
Nah, teman-teman bisa lihat view di belakang ya. View di belakang sangat luar biasa. Seperti yang saya sampaikan bahwa Lombok selain punya sirkuit Mandalika, tapi Lombok juga punya keindahan alam. Lombok is beautiful. Saya mau ngajak teman-teman untuk ngelihat view sirkuit Mandalika dari atas bukit. Tempatnya sangat strategis. Posisinya sangat menyejukkan mata, bisa memuaskan kita bersama, dan tentunya orang-orang yang datang untuk menonton MotoGP pastinya nggak akan kecewa. Karena selain ada sirkuit Mandalika, di sini juga ada keindahan alam. Kita di suguhan pantai, bukit, dan masyarakat Lombok yang tentunya sangat-sangat humanis ya. Orang-orangnya sangat-sangat baik. Di tempat yang saya tunjukin ini itu adalah Bukit Parese. Jadi jaraknya dekat ya. Dan sirkuit Mandalika itu berada di antara gugusan pantai yang menurut saya sangat eksotik ya. Dan buat teman-teman yang mau datang untuk nonton MotoGP, walaupun kalian semua bayarnya dengan mungkin harga yang mahal, tetapi itu worth it banget karena kita bukan hanya dapat menikmati sensasi dari MotoGP-nya, tapi juga kita bisa menikmati keindahan alam, keindahan pantai dari Lombok yang sangat-sangat luar biasa. Tapi memang teman-teman di satu sisi kita sangat bangga sebagai misalkan masyarakat NTB ya, masyarakat Indonesia dengan sirkuit yang termasuk ya sirkuit yang terindah di dunia seperti ini. Tetapi ya, keindahan alam yang disuguhkan oleh Tuhan, yang dipersembahkan oleh Tuhan kepada masyarakat Indonesia, kepada masyarakat NTB, harusnya dikelola dengan baik ya. Harusnya ada pengelolaan yang maksimal dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya, agar kepuasan yang kita dapatkan ketika datang untuk menikmati sensasi sirkuit Mandalika itu bisa maksimal. Kita bisa merasa sangat-sangat puas dengan apa yang kita dapatkan ketika datang ke Mandalika International Street Circuit yang ada di Lombok NTB. Jadi di sini teman-teman banyak sekali ya pengunjung-pengunjung dari berbagai daerah, bahkan dari seluruh Indonesia. Sebelum penyelenggaraan MotoGP mereka udah datang ke sini untuk sekedar melihat bagaimana sih keindahan dari sirkuit Mandalika yang digadang-gadang sebagai sirkuit terbaik di dunia. Dan ternyata teman-teman bisa lihat view-nya memang sangat eksotik, view-nya memang sangat luar biasa. Nggak heran misalkan ketika banyak orang memuji, bahkan para rider memuji bahwa sirkuit Mandalika adalah sirkuit terbaik di dunia, karena di mana lagi kita bisa mendapatkan pemandangan view yang seperti ini ketika kita menikmati MotoGP dan sekaligus disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa. Apa ya, saya kehabisan kata untuk mempresentasikan apa yang saya nikmati sekarang. Nah, mungkin teman-teman juga merasa sangat senang ya dengan keindahan yang dimiliki oleh Lombok International Street Circuit ini, dan mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan kita, masyarakat Indonesia, dan teman-teman yang datang ke sini bisa merasakan kepuasan ya, tidak kecewa. Teman-teman sekali lagi bisa menjadi bagian dari sejarah bahwa sekali lagi Indonesia menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan MotoGP, dan momentum terbaik itu berada di Pulau Lombok, berada di pulau yang sangat luar biasa, berada di pulau yang sangat eksotik. Dan sirkuit Mandalika yang ada di belakang kita ya berada di tempat yang sangat strategis, di gugusan pulau yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia, teman-teman.
very beautiful. Biasanya para pembalap atau orang luar negeri itu Bu ya biasanya suka sekali ya sama kelapa muda Bu ya. Suka, Marquez juga sudah. Katanya ibunya Mark Marquez saja beli kelapa muda. Jadi kalau pengunjung datang ke sini jangan lupa ya, sempatkan diri teman-teman untuk cicipi kelapa muda yang disuguhkan oleh masyarakat lokal di sini. Selain teman-teman bisa menikmati sirkuit Mandalika berada di antara gugusan pulau dan gugusan pantai, teman-teman juga bisa merasakan kesegaran dari kelapa muda yang disuguhkan oleh masyarakat lokal di sini. Jadi karena di sirkuit Mandalika itu panas banget teman-teman, ya solusinya ini. Nanti kalau teman-teman datang ke sirkuit Mandalika dengan suasana yang panas seperti ini, jangan lupa ya buat nyicipin kelapa muda. Kata ibu-ibunya nih yang jual sampai Mark Marquez saja minum kelapa muda loh teman-teman. Nah, teman-teman kalau datang ke sini, berwisata di sini, jangan lupa cicipi kelapa muda yang ada dan disuguhkan oleh para penjual lokal, masyarakat lokal yang ada di sekitaran wilayah sirkuit Mandalika. Jadi teman-teman kalau ke sini jangan lupa buat beli ya kelapa muda, kemudian jualan dari abang-abang di sini ya, mbak-mbaknya juga, supaya teman-teman bisa nikmatin MotoGP dan juga teman-teman bisa juga berbagi rezeki kepada kita semua. Karena tentunya yang namanya kehidupan teman-teman saling berbagi ya, saling support satu sama lain, itu adalah bagian dari kehidupan sosial yang jauh lebih baik. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang masih di tempat yang sama. Kita berada di atas bukit menikmati eksotiknya pemandangan sirkuit Mandalika yang dihapit oleh beberapa gugusan pulau dan beberapa ya gugusan pantai yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman kalau datang ke sini bisa puas, kepuasannya maksimal, dan teman-teman tidak kecewa ketika datang di sirkuit Mandalika. Setelah kita menikmati keindahan sirkuit Mandalika dan menikmati kelapa muda dari atas ketinggian, melihat keindahan pantai, keindahan gugusan laut, dan keindahan sirkuit Mandalika, saya mau turun dulu. Ini udah panas-panas sekali ya. Kalau tadi kita nanjak, ini ketinggiannya sekitar 150 meter ya, atau mungkin bisa lebih ya dari atas permukaan laut. Tinggi, cukup membutuhkan pengorbanan ya teman-teman ya kalau teman-teman datang ke sini. Tetapi saya jamin kepuasan yang teman-teman dapatin itu sebanding dengan lelah yang teman-teman keluarkan ketika ingin melihat keindahan dan kecantikan sirkuit Mandalika. Saya Yusril Iza Mahendra dari ketinggian bukit dan keindahan sirkuit Mandalika mengajak teman-teman untuk datang berlibur ke Lombok dan datang menonton MotoGP. Kapanpun teman-teman punya waktu, datang liburan ke Lombok. Lombok is very beautiful dan teman-teman gak akan bakalan rugi ketika datang ke sini. Oke, untuk terakhir jangan lupa share teman-teman video ini, subscribe ya channel YouTube ini, dan like and comment ya videonya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman ketika ingin berkunjung dan menonton sirkuit Mandalika MotoGP yang ada di Pertamina Mandalika International Circuit yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. See you next time.